kayak biasa sebetulnya. Cuma pas nyanyi ya udah hilang, voice crack aja gitu. Itu malu banget. Jadi sangka bercanda lagi. Disangka bercanda. Iya. Sama Ayah tuh waktu di program YouTube. Nah itu banyak banget belajar karena emang setiap hari 6 episode, nggak tahu bintang tamunya siapa. Lea, apa kabar? Oke, langsung banget tuh ya. Baik harusnya. Baik, kok enggak kontek-kontek? Enggak. Spill at Invipop bersama Rizal Kadri. Hai. Udah ada Rizwan Fadilah. Halo. Atau lebih nyaman dipanggil Enjan. Enjan boleh. Udah ada yang manggil sayang belum sih sekarang? Hampir. Belum. Oke, kita akan mulai dengan ngingetin satu hal. Bahwa namanya Spill at Invipop. Jadi di akhir episode ini lo harus spill sesuatu tentang diri lo yang mungkin orang-orang gak banyak tahu. Boleh apapun. Boleh tentang hobi lo akhir-akhir ini, game yang paling lo suka, atau lo nilai seseorang tuh berdasarkan game mungkin ya. Oke, boleh. Nanti ya. Nanti. Sambil dipikir-pikir, kita akan langsung mulai dengan pertanyaan. Lea, apa kabar? Oke, langsung banget tuh ya. Baik harusnya. Baik, kok enggak kontek-kontek? Enggak. Baik ya tapi Baik. Tapi kalau lu sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayak gini aja lah. Tapi kalau kan netizen tuh penasaran gitu ya. Sebenarnya seberapa deket sih sama Lea? Deket banget. Deketnya Deket karena teman kecil. Bukan teman kecil, gimana? karena emang project. Jadi awal ketemu itu dicerita tiba-tiba kan. Oke. Terus ya dari situ promo-promo apa-apa kan sama Lea gitu kan. Jadinya ya udah deket dari situ, tambah lagi tanpa bicara sama dia juga makin deket. Ya itu sebetulnya makin deketnya itu karena promo-promo sih. Oke. Kemana-mana, terus sempat main juga Mackenzie berempat sih, mau Olive juga. Tapi tipe ceweknya berarti yang kayak gimana? Tipe cewek aku Kayak Kenzie, kayak Lea. Kayak Kenzie? Cowok dong dia. Masa kayak cowok? Enggak, kalau tipe mah aku nggak ada tipe yang gimana-gimana sih, yang penting nyaman aja aku mah. Ya kayak gitulah. Yang ngizinin main game. Kalau itu enggak sih, nyantai aja aku mah. Nyantai Kalau aja. dilarang juga sok. Aku penurut orangnya. Kalau dilarang penurut. Lawan lah. Makanya nyarinya mau yang sama-sama main game. Oh. Jadi biar main game bareng gitu. Nih kesini juga lo kan punya sebuah single terbaru. Betul. Tanpa bicara. Ini Ini adalah single ketiga ya? Apa keempat karena yang satu itu cover. Oke. Betul. Berarti yang cover itu adalah yang perdana kalau nggak salah ya? Yang pertama ya, Yang- betul, lagi yang, sama itu adalah cover dari lagunya Aiki. Betul. Kita pengen cerita-cerita dulu gini adalah lo sebagai seorang yang berumur 17 tahun. Sebenarnya pengen dianggap sekarang sebagai seorang musisi, content creator, gamer, atau apa sih nyamannya dari lo? Nyamannya untuk sekarang sih aku lagi tetap kekeh sama mau dipanggil jadi musisi. Kenapa musisi? Karena emang kepinginan dari dulu, kayak keren aja gitu, kayak udah nyanyi di mana-mana, dipanggil sebagai penyanyi. Kayak lu tahu Rizwan Fadilah nggak? Yang mana? Yang nyanyi ini loh, seru banget kayaknya kayak gitu. Nah makanya sekarang lagi proses supaya kayak gitu. Jadi fokus di musik lah sekarang. Sebelum jadi musisi nih, kan pasti ngelihatnya keren gitu ya. Apa sih hal-hal yang lo sadari? Seru. Selain serunya apa lagi? Seru banget karena bisa nyiptain lagu sendiri, bisa sharing-sharing sama musisi lain. Terus ya gitu bisa ketemu banyak orang juga, cover kayak gitu-gitu. Jadi ketemu banyak musisi lain, Betul, dan orang-orang lain. Ngaruh banget sih. Ngaruhnya apa? Karena aku kan tipikal yang seneng banget belajar. Belajar tuh bukan belajar ini ya, belajar materi. fisika dong. Nah itu susah tuh. Kalau itu agak sulit. Belajar kayak misalnya setiap ada musisi baru aku selalu nanya kayak gimana setiap bikin lagu, karena itu bisa buat masukan aku juga kan. Untuk kedepannya aku bikin lagu kayak gini. Dan ya gitu lumayan jadinya ada ilmu gitu loh kalau mau bikin lagu. Karena kan aku bisa dibilang masih belajar gitu kan, entah itu bikin musik atau lirik lagu kayak gitu. Jadi dapat sharing aja gitu. Pengalaman banyak dari musisi-musisi lain, dapat cerita-cerita dari musisi-musisi lain. Berarti berpengaruh terhadap penulisan lagu lu juga? Kalau penulisan jarang sih, karena kebanyakan yang orang yang aku tanya dia tuh selalu dari pengalaman sendiri. Sedangkan aku belum ada pengalaman. Jadi mau gak mau kayak entah itu dari cerita orang atau nggak ngebayangin sendiri. Kalau yang tanpa bicara nih berarti pengalamannya gimana? Yang ada cerita-cerita lu nya sedikit ada gak di situ? Gak ada. Karena emang lagunya ini tuh sebetulnya yang bikin refnya itu Mas Bebe. Jadi aku cuman ngebangin kayak ininya verse. Mas Bebe siapa ya? Mas A? Bukan. Bukan. Namanya Beraldi, Mas Bebe. Mas Bebe. Panggilannya Mas Bebe. Terus kayak gitu. Habis itu cuman
ngasih refnya doang, Jan ada lagu kayak oh kasih gitu-gitu. Oh enak nih. Ya udah beresin bareng-bareng dari verse sampai jadi. Prosesnya tuh dari single pertama kan, kalau single pertama kan cover kan, rework gitu ya berarti ya. Tapi berarti single kedua, ketiga dan keempat itu prosesnya tuh selalu sama atau beda-beda sih, Jan? Prosesnya kayak cara bikin lagunya? Kalau yang pertama, yang pertama kan udah jadi, kita lagi sama. Nah kalau cerita tiba-tiba, ini tuh aku suka sama satu lagu, Mas Bebe kembangin chordnya kan, chordnya kayak gini. Habis itu nadanya kayak gini, aku wah suka nih enak. Aku nggak minta buat bikinin lirik atau apa, tiba-tiba mungkin karena waktu itu kepepet kayaknya ya. Terus kayak udah besoknya main ke kantor lagi udah jadi itu liriknya. Jadi aku nggak, sebenarnya di cerita tiba-tiba nggak nolong banyak banget buat musik sama liriknya. Jadi ya udah jadi cerita tiba-tiba. Terus tak cukup satu kata, ini udah lumayan nih nyari ref sama. Oh lu juga ngulik-ngulik nyari-nyari. Iya, udah mulai di situ. Tapi ya tetap kalau di situ kebanyakan liriknya Mas Baby sama Mas Raka. Terus ke Tanpa Bicara masih dominan mereka, tapi ada bantunya udah lumayan. Nah mungkin nextnya bikin sendiri. Mungkin bikin sendiri atau lebih banyak aku dibanding mereka. Oh, oke. Ini makin deg-degan lah. Jadi ya pressure. Tapi kan ya kita nggak memungkiri lah ya kalau misalnya sesuatu yang disiapkan itu kan lebih enak ya. Betul. Daripada kita tuh mikir-mikir mesti ini. Tapi lu sebenarnya nyamannya gimana? Apakah aku disiapin gitu udah nyaman aja, yang penting nyanyi gitu? Sebenarnya emang bener paling enak kayak gitu. Cuman ya aku lebih suka untuk ya aku bikin sendiri. Jadi sesuai yang emang aku pingin. Entah itu ya kalaupun gak musik ya at least ceritanya. Kalau gak ceritanya at least musiknya kayak gitu. Berarti kalau misalnya lo tuh sekarang tuh harus banyak-banyak punya cerita ya. Betul. Iya kan? Belajar lah. Harus banyak pacar. Nggak usah. Aduh, terlalu banyak juga pusing. Cerita-ceritanya tuh sebenarnya kepikiran kayak gimana sih kalau di umur lo yang sekarang tuh? Biasanya ya masalahnya apa sih? Percintaan tuh udah banyak PR paling. Makanya kan agak sulit PR kan. tuh pacar loh, PR. Oh iya pacar. Banyak tugas. Banyak tugas. Iya, sebenarnya kalau apa ya? Kalau laguku yang untuk sekarang ini banyak yang emang bukan aku yang ngerasain. Biasanya aku dari cerita orang atau emang ngebayang aja sendiri yang sekiranya tuh bakal relate sama orang sekitar. Berarti lo tipe ya pendengar yang baik ya? Mungkin. Ini lama-lama masalah percintaannya apa? Kayak gitulah. Banyak teman-teman banyak yang cerita. Cuman ya gitu mereka kalau yang aku sekolah ini kompetitif semua. Mereka fokus belajar untungnya. Bagus. Nggak ada banyak cerita soal doain gue atau mungkin. Ya kalaupun cerita-cerita kayak gitu pasti sama orang-orang paling dekat biasanya aku. Soalnya gue tuh umur lu tuh gue udah punya pacar gue. Oh iya, berapa tuh? Apa ya? Susah disebut karena sedikit. Oh sedikit. Tapi maksud gue udah punya pengalaman cinta monyet gitu loh. Yang cinta monyetnya bukan berarti yang pacaran serius gitu, tapi senang sama senang, kayak cerita anak-anak SMA, ya gitu lah. Udah ada nggak sih pengalaman cinta monyet gitu? Belum ya? Monyet? Gak ada. Kelas 3 doang itu. Cinta sama manusia ya? Cinta sama manusia. Sama monyet. Masa sama monyet? Itu. Jadi masih sebatas di situ aja. Betul. Cerita-ceritanya. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada cerita-cerita yang dalam tanda kutip lebih dewasa gitu ya. Mungkin lebih dewasa dan mungkin emang dari pengalaman sendiri mungkin. Ditunggu aja lah sebetulnya mah. Keren. Nih yang gue tahu seorang Njan nih anaknya suka begadang main game. Betul. Sampai sekarang masih dilakukan? Masih. Rutin. Enggak, orang mah rutin makan buah. Rutin mah ibadah. Kenapa rutin? Bedanya. Emang jadi gimana cara bagi-bagi waktu lo dong? Sulit sebetulnya, cuman ya gimana? Karena enjoy di situ ya pasti bakal dilakuin terus. Game apa sih yang akan selalu lo mainin? Untuk saat ini ya? Iya. Valorant masih. Valorant, oke. Call of Duty Warzone masih. GTA RP mas, tau nggak GTA tapi lo mainnya di PC ya? Yang roleplay tau nggak? Lo mainnya di PS online. Kalau itu jadi nggak ada roleplay. Seru roleplay sumpah. Lo roleplay jadi apa? Jadi apa aja kalau aku tuh bareng Aiki sama yang lain-lain teman-teman. Kita tuh bikin media gitu. Jadi misalnya bikin media. Betul. Yang lucu-lucu aja. Jadi kayak misalnya ada satu perusahaan pingin bikin iklan. Dia punya 3 perusahaan misalnya. Dia mau bikin iklan. Jadi kita yang syuting tuh gimana kameranya, nunjukin apanya. Jadi kita tuh benar-benar mikir. GTA tapi di GTA game nanti itu bisa ada ribut-ribut kecil kayak gitu-gitu. Oh debat-debatnya seru seperti banget di agency pada umumnya ya kayak orang-orang aja biasa cuman dengan karakter yang berbeda. Terus itu syuting-syutingnya gitu-gitu ada hasilnya, ada videonya yang dihasilkan? Kebetulan emang teman aku nih suka ngerekam-rekam GTA sinematik gitu. Ya udah sekalian aja bikin media dan emang dia suka
gitu. Jadi kedepannya nggak nutup kemungkinan bikin video klip di dunia San Mungkin, Andreas. aku malah pingin, aku malah pingin buat di TikTok aja. Tapi lu tuh berarti tipe orang yang bosenan dalam artian gini, main game udah tamat ganti yang baru atau setia gitu. Oh gue mainin terus. Kalau selama aku main game ya, aku emang mainin gamenya tuh yang gak cerita, jarang banget yang bercerita. Seringnya tuh yang ya itu kompetitif kayak perang FPS, game FPS. Nyari ranking, betul, push rank mulu. Jadi kan kayak wah ada target gitu kan. Ya, kalau game cerita tuh jarang banget, tapi seneng juga karena emang pasti bagus-bagus kan ceritanya. Cuman ya gitu kalau udah tamat udah kan itu. Jadi hindarin itu sebetulnya. Ya berarti lu pilihnya tuh permainan yang gak tamat-tamat ya, jadi kompetitif terus kompetitif. Gitu. Makanya kayak ya tadi lo bilang Valorant tuh kan gak ada tamatnya. Gak ada tamatnya. COD juga kan gak ada tamatnya. Betul. Kan. Modern Warfare ya. Iya Modern Warfare. Gak bisa gue baru ini masuk ke gulag mulu gue. Pusing banget emang, movementnya kenceng banget. Terus udah gitu kan online kan, ketemu sama player-player bule gitu-gitu kan. Iya betul. Jago banget, apalagi orang Cina itu jago banget. Orang Indo juga jago banget sumpah. Sebenarnya jago banget. Tapi lu bisa kalahin. Lu sempet yang kayak gue kalau misalnya di Fortnite kan winner chicken dinner ya. Pernah. Lu pernah? Pernah. Serius? Sama Aiki? Ya jelas lah yang sering main game siapa? Saya. Nggak, tapi Aiki juga jago. Dia jago juga. Baru ini dia game yang kayak selalu ngechat, Jan ayo main. Jarang banget sebelumnya. Tapi PC ya mainnya ya. PC. Terus sambil main kan sambil komunikasi juga. Iya, sambil ngobrol-ngobrol aja. Nggak sekalian ngobrolin bikin lagu tuh kayak gitu. Jarang banget. Ya, kalau main ya udah pure main. Refreshing. Nih ya, lo kan juga berada di naungan Airfast kan? Betul. Yang itu adalah sebuah label yang di sana ada ya Airfast aja Rizky Febian gitu kan. Betul. Seberapa jauh dan seberapa besar pengaruh Rizky Febian terhadap karir musik seorang Rizwan Fadila? Berpengaruh sekali karena aku banyak belajar dari Aiki sebetulnya. Apa aja nih yang dipelajari nih? Ya kalau dulu mungkin kayak sesimpel Aiki beli apa nih? Kok Aiki bisa beli ini? Pakai duit sendiri dong. Nah itu wah aku harus bisa nih beli apa-apa sendiri. Dari situ terus dari kayak nyanyi. Nyanyi, Aiki bisa kayak gini ya suaranya, terus kayak lagu-lagunya kok bisa ya kayak gini. Belajar dari Aiki atau enggak cari-nyari sendiri. Terus kayak di panggung gimana caranya supaya enggak kaku atau gimana. Itu ujung-ujungnya ngelihat Aiki lagi. Aiki juga udah sering ngasih tahu. Tapi biasanya tuh Abang Ade tuh kritik pedes tuh si Abang untuk dalam tanda kutip mendidik gitu ya. Dia kalau ngeritik lu pedes juga enggak? Enggak, jarang banget. Masa sih? Dia kayak ngasih tahu aja, Jan, ntar kalau di panggung gini-gini aja, gini-gini aja, kayak gitu biasanya. Justru lebih ngomong ya. Lebih ngomong bagusnya. Ya aku ya belajar dari situ. Tapi kan tadi lu bilang nih, kalau Aiki beli ini gue langsung pengen juga nih gini-gini. Ada hal yang Iki punya lo nggak punya terus pengen gitu. Sekarang baju ya. Sekarang mobil belum. Kalau aku mobil X1. X1 Fadila. X1 Fadila bagus. Stikernya. Awalnya kepikiran itu doang sebenarnya, sesimpel itu. Terus kayak emang suka bentuknya, jadi nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Terus kayak ya pinginnya X1 itu, kalau nggak X1 yang terbaru X5. iX ya? Nggak tahu gue. i5 ya? Nggak tahu gue. Yang BMW pokoknya baru yang listrik ada. Kalau mobil gitu lu berarti lebih suka mobil yang baru gitu apa yang klasik-klasik gitu? Kan sekarang zaman juga tuh orang-orang pada nggak pernah Starlet gitu-gitu kan. Nggak terlalu ngikutin kayak gitu-gitu sih sebetulnya mah. Yang agak-agak SUV tapi nggak mau terlalu gede. Lebih suka mobilan sama motoran? Mobil. Jadi motoran nggak terlalu suka? Nggak terlalu. Kapok ya. Kapok kenapa? Jatuh itu yang ATV. Oh iya bener. Nah, iya. Padahal kan bisa belajar sama Ferry Mariadi. Arahnya ke situ. Oh iya bener ya. Enggak lah, mobil aja. Mobil aja ya. Mobil aja. Terus Iki juga lo cerita adalah orang yang ngomong lo, maksudnya mendidik lo dalam hal bermusik dan lain-lain. Respon lo gimana sih dibanding-bandingin sama abang lo sendiri? Gimana ya? Pasti banyak banget gitu ya. Mau kita gimana caranya pun untuk berusaha biar beda, pasti tetap disama-samain. Cuman mungkin ya kalau sekarang-sekarang ya mungkin kita ngebedainnya dari musik. Kita coba ngebedain sama yang Aiki sama yang aku tuh dibedain. Tapi kalau suara pasti ya namanya genetik ya. Iya udah dari lahir gimana, ada abang. Tapi kalau in frame kayaknya lebih banyak sama Ayahanda ya daripada sama Iki ya. Apa tuh? Kayak gue lihat juga kalau nggak salah YouTube berapa kali sempat jadi host barengan sama bokap lo. Betul. Lebih sering sama bokap. Ya
kerja barengnya lah ya. Iya, Itu iya, lebih sering emang sama bokap daripada sama Iki ya. Kalau itu ya karena sebelum fokus ke nyanyi nge-host dulu kan. Iya benar. Terus ya udah setiap hari sama ayah di situ. Sama Iki jarang banget. Nggak mau jadi nerusin karir komedi? Nggak bisa. Sebenarnya pingin cuman ya emang gak ada bakat ngelawak aja. Maksudnya orang lucu ya kayak. Lucu ya. Ferdi lah mungkin itu mah. Jadi semua udah ada plotnya Udah ada masing-masing ya. Iya kalau aku emang pengen nyanyi dulu. Tapi kan ya dulu juga Iki sempat dibanding-bandingkan sama bokap gitu ya. Ya, Iya tuh kan? lagi berat tuh. Kayak berarti ketika lo juga dihadapin sama situasi yang mirip-mirip kayak gitu, saran dari Iki apa? Gak Apa lo ada sempet sih. curhat gak? Gak pernah bilang. Gak pernah bilang. Pasti disama-samain aja gitu. Cuman ya itu mah pinter-pinternya kita aja supaya orang tuh ngelihat perbedaannya. Oke. Ya paling benar dari musik sih. Makanya lo semangat terus ngerilis karya supaya makin ngelihat. Lo pengennya dibedain atau mirip-mirip nggak masalah atau gimana? Sebenarnya kalau mirip-mirip pun nggak masalah karena orang tuh kebanyakan yang aku lihat ya. Banyak mirip-mirip itu. Mirip-mirip. Lo bilang nggak lucu ngelawak kayak gimana? Itu emang balai loh. Mirip-miripinnya tuh kebanyakan suara. Oke. Ya tapi emang benar karena dari kecil gimana udah kayak gini suaranya maksudnya. Tapi taste musik tuh sama gak sih? Kayak kalian berdua suka sama artis yang sama mungkin? Sama pokoknya banyak yang sama sih. Okay. Terus aku juga kadang-kadang kalau ada lagu enak atau Aiki sebaliknya gitu ada yang enak sharing biasanya. Lo siapa sih idola lo? Pokoknya aku kebanyakan ya R&B gitu kayak Kevin Ross, Chris Brown, Maeta kayak gitu-gitu. Aiki juga banyak suka lagu sama 3 orang itu. Makanya kalau sharing, kalau cerita soal lagu tuh nyambung kayak ih sama juga denger itu. Udah denger ini belum? Jangan udah denger ini belum kayak gitu. Rekomendasi dari Iki yang wah kayaknya membuka musik lo banget tuh siapa? Jarang nge-share malah aku yang sering. Lu nge-share apa ke dia? Hah? Lu nge-share apa yang paling baru? Lagu-lagu aja. Apa lagu apa yang paling baru? Yang terbaru ya? Nyontek Spotify boleh loh. Oh iya. Ada. Oh ini. Apa ya? Kita juga sebenarnya kok penasaran sih playlist lu tuh apa ya gitu. Oh mau playlist. Coba lihat Aiki dulu deh. Yang barat siapa, yang Indonesia siapa? Indonesia jarang. Jarang banget. Bentar ya. Oh kalau Indonesia baru-baru ini lagunya Fabio Asar. Oke. Kemarin kan ada cover sama dia. Lagu-lagunya dia sebentar. Lagu udah lama banget lagi. Udah jarang share-share gitu. Oh iya. Biasanya langsung ngomong. Apa yang lo inget, yang lo share ke Iki? Oke, nggak ada. Nyerah. Apa ya? Chris Brown. Kalau nggak salah lagunya Chris Brown. Lo tipenya yang mana? Bikin denger lirik dulu atau lebih suka musiknya dulu kalau denger lagu baru? Tergantung. Karena aku biasanya kebanyakan musik. Kayak terus ada juga beberapa yang kayak liriknya bagus banget. Save jadi suka sama lagunya gitu. Nyampur kalau aku. Tapi lebih banyaknya lirik berarti atau gimana? Musik ya? Musik kebanyakan. Lihat dari kayak gitu-gitu dulu. Share langsung ke Karaka Mas Bebe. Kayaknya seru nih kayak gini. Iya. Yang nggak tahu dilakuin apa enggaknya kirim aja dulu. Susah juga soalnya. Lu biasanya kan lagu lu berarti cuma 4 nih. Sisanya lagu siapa? Lagu beliau. Lagu Iki. Iya, lagu Iki. Yang ya berarti kalau dari lo yang excited banget sekarang pengen nyanyiin lagu apa? Lagu Iki maksudnya? Lagu lo dulu. Ya tanpa bicara dong, itu, supaya orang banyak tahu. Itu yang paling baru. Terus kalau misalnya selain itu lagunya Iki apa? Gimana maksudnya? Kalau lagunya Iki yang lo pengen bawain banget, yang nggak sempat dibawain, yang suka lo bawain? Yang suka bawain mah ya ada 2, Cuek sama Terlukis Indah biasanya. Gitu. Paling enak tuh. Ya, paling seru. Paling seru. Itu biasanya. Tapi lu ganti-ganti nggak? Apa namanya aransemennya atau apa? Kalau aransemen baru lagu sendiri sih yang banyak yang diubah. Kayak cerita tiba-tiba diubah musiknya jadi lebih kenceng. Jadi lebih upbeat. Betul. Oke. Kalau yang tanpa bicara? Tanpa bicara belum lah, baru rilis ya. Iya, kayak tunggu dulu beberapa panggung, udah rencananya sih mau diganti. Tapi makin sering manggung ya. Alhamdulillah promo-promo seru. Makin ada kesempatan untuk menghibur orang-orang, ketemu sama banyak fans lo. Betul. Fanbase lu namanya apa? Sekawan. Kenapa Sekawan? Namanya Sekawan Rizwan. Jadi kawan-kawannya Rizwan. Sekawan Rizwan. Di belakangnya. Sekawan gitu. Makin nyaman apa enggak manggung di depan banyak orang? Makin nyaman banget. Tambah lagi Sekawan kan dia nyanyi kenceng-kenceng ya. Pada hafal jadinya makin semangat gitu kalau nyanyi. Paling banyak manggung di depan berapa banyak orang? Paling banyak ya? Lo pernah ingat? Ya? Oh di Garut. Di Garut. Di Garut itu manggung sendiri. Oke. Itu ramai banget.
Dan gak nyangka kira itu kayak ya udah nyanyi biasa gitu, yang orang-orang lewat aja. Atau serame itu. Ribuan orang. Sepertinya itu banyak banget. Satu mall. Makanya kaget. Kira itu ya udah. Itu baru yang manusia ya, kalangan jin belum kelihatan. Nah, belum kelihatan jinnya. Tapi lu mengatasi groginya berarti kayak gimana? Ya bisa tetap grogi. Masa sih grogi? Tetep lah. Bukannya makin kesini makin nyaman tuh makin santai? Enggak, nyaman mah nyaman pasti panggung. Cuman ya tetap groginya tetap banget. Biasanya kan kalau misalnya sebelum manggung nih kita di backstage tuh, terus biasanya suka nyolong-nyolong lihat nih berapa banyak yang nonton, ya kan? Pas lu lihat ada satu mall, apa rasa lu? Deg-degan, langsung lemes, langsung teriak-teriak sendiri di backstage. Ritual lu apa sih sebelum manggung? Ada orang yang sebelum manggung banyakin minum air putih, ada yang apa? Enggak, kalau aku malah jarang minum. Jarang minum? Enggak seret. Hilangan. Minumnya dikit, tapi dikit banget. Terus apa ya, gerak-gerak gak jelas aja terus teriak-teriak sendiri, terus sama nyanyi-nyanyi udah. Tapi so far belum ngalamin yang kayak suara abis ketika pernah sih. Pernah. Terus cara ini gimana? Ya enggak, malu mah tetap malu. Tetap malu. Karena waktu itu salahnya, biasanya tuh sebelum manggung nyanyi dulu di mobil lagu-lagu yang susah. Nah waktu itu bangun tidur ngantuk kan, nggak nyanyi sama sekali. Nyampe lokasi minumnya teh. Teh manis itu loh. Minum itu banyak banget pas di panggung, fine sebetulnya. Dan tambah lagi nggak pakai ear sih waktu itu, masih awal-awal. Hilang suaranya langsung. Jadi pas lu nyadar hilangnya pas di panggung apa gimana? Iya, enggak kayak biasa sebetulnya. Cuma pas nyanyi ya udah hilang, voice crack aja gitu. Itu malu banget. Jadi sangka bercanda lagi. Disangka bercanda. Iya. Jadi itu beneran padahal. Dan makanya dari situ kapok banget sama minum-minuman yang manis kalau mau manggung. Jadi kalau bisa ya air putih aja. Air putih aja udah jelas. Itu mungkin alasannya juga kayak gue mau jarang minum aja lah kalau mau manggung gitu ya. Minum dikit gitu. Itu betul karena ada itu. Siapa bisa dilupain sih. Makanya sekarang kalau misalnya manggung nih, riders lu biasanya apa? Nggak minuman yang manis-manis udah nggak ada lagi. Kalaupun ada juga yang nggak minum gitu. Biasanya tim-tim Airfast aja. Ini fun fact-nya juga katanya kalau lo datang kemanapun lo harus ke toilet. Betul. Kesini udah ke toilet tadi? Belum. Nanti ke toilet ya? Iya. Toiletnya bagus, bener deh. Oh iya. Boleh. Maksud toiletnya di TV di atas nggak ada. Gini dong. Kenapa harus ke toilet? Gak selalu sih, cuman kebanyakan gitu. Biasanya datang kalau nggak kencing ya pup. harus ini ya, harus ninggalin sesuatu ninggalin dulu. Ninggalin gitu. Apalagi kebanyakan kalau misalnya ada kegiatan apa nih yang bikin deg-degan banget, wah tuh pasti pup. Pasti. Lo paling deg-degan ya manggung depan banyak orang atau bikin video klip atau kayak podcast gini yang ada banyak orang nonton gitu? Iya. Lebih deg-degan podcast sebetulnya. Kayak gini nih. Enggak, kalau kayak gini mah emang kayak ngobrol aja. Maksudnya tadi ngomong podcast tuh di depan banyak orang apa gimana? Iya. Iya, nge-host gitu lah bisa dibilang. Karena lo sebagai host tuh lebih deg-degan? Iya, karena yang pertama kita nggak tahu bintang tamunya siapa. Terus kayak bingung aja gitu harus ngapain. Terus kayak masalahnya kan harus ini ada komedi-komedinya juga kan. Itu agak nggak bisa. Kayak kalau dipaksain komedi kan kadang-kadang jadi ada sendiri overthinking gitu ya. Wah, aku anaknya overthinkingan parah. Lo apa sih bintang lo? Taurus. Oh pantas. Ya? Emang gue Taurus kayak gitu? Gue gak tau, gue sotoy. Gue gak tau bintang-bintang. Tapi gue tau Primbon lo enggak. Bercanda. Yang lebih gampang atau lo ngerasanya lebih nyaman berarti nyanyi. Bisa latihan terus pas nyanyi udah bawain. Nih video klip gimana? Harus berakting dan itu juga ya zaman sekarang adalah sebuah keharusan juga. Lo ngerasanya itu jadi sebuah hal yang berat gak? Lumayan berat, tapi bawa enjoy aja sih sebetulnya. Gak gimana sih, ikutin aja lah yang udah ditulis di situ maksudnya. Fun fact berikutnya soal Enjan, katanya pernah menolak iklan yang bernilai ratusan juta. Betul. Karena tidak pede. Iya benar. Kenapa? Ya itulah makanya itu dibilang overthinkingan banget. Itu uang Jan. Iya, waktu kasih itu ke gue. Waktu itu ya momennya lagi pandemi, lagi main game mulu. Ya nggak tahu apa-apa nggak sih, waktu pandemi kan nggak keluar sama sekali, keluar rumah sama sekali, cuman ya aktif sosial media juga enggak kan. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba ada yang nawarin, ya nggak mau dong, nggak pede, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah apa, nggak pede dari situ. Enggak dulu, nggak mau. Udah ditawarin, ayah semuanya bilang.
ngelihat sekarang gitu, dan sekarang tingkat kepedean lo udah lebih tinggi gitu. Nyesel nggak waktu itu? Nyesel, harusnya kayak wah harusnya bisa nih. Bisa beli mobil langsung nih. Jadi sekarang udah bisa placement ya. Kayak gitu. Tapi kan ya salah satu hal menjadi seorang musisi dan juga public figure gitu ya. Kayak lo selain nyanyi, selain perform ya lo harus kayak gini nih, ketemu orang baru, ngobrol-ngobrol sama orang yang lo mungkin sebelumnya nggak kenal, dan secara nggak langsung harus dipaksa untuk bisa nyaman supaya obrolannya bisa keluar. Betul. Latihan kayak gitu tuh susah nih. Susah banget. Lo gimana akhirnya bisa sampai di posisi sekarang nih? Kalau awal-awal tuh biasanya main sama orang-orang Discord. Oke. Jadi orang-orang Discord, orang-orang baru atau enggak, ya pokoknya main game terus. Nah kalau itu pas ketemu nyambung, gampang karena udah main game. Nah kalau buat ketemu-temu orang baru, itu belajarnya aku kebanyakan di ini pas awal-awal nge-host. Oke. Sama Ayah tuh waktu di program YouTube. Nah itu banyak banget belajar karena emang setiap hari 6 episode, nggak tahu bintang tamunya siapa. Setiap hari 6 episode? Setiap hari. Enggak setiap hari, maksudnya setiap syuting. Ketika syuting 6 episode. Oke. Ya, tapi tetap aja berat tuh. Betul banget. Kayak nggak tahu bintang tamunya, kayak harus wah itu di situ tuh dilatih banget, ketemu orang, say hi, bla 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 bla. Nah makin kesini karena nyanyi juga, terus kayak ada program jamming, terus juga kalau manggung ada ketemu penyanyi lain. Nah di situ kenalan, ngobrol, belajar sendiri sih sebetulnya, kebiasa sendiri. Jadi akhirnya lebih banyak ketemu orang, lebih banyak ngobrol, ya membuat makin lama makin hilang tuh rasa jadi terbiasa. Malah akhirnya sekarang makin enak gitu ya ngobrol-ngobrol sama orang. Makin enak. Jadi makin siap untuk ketemu banyak fans. Makin sekawan. Betul. Sekawan singkatannya adalah Sekawan Rizwan. Sekawan Rizwan, one-nya Rizwan. Musisi pasti punya goals nih. Ya kan kayak ada beberapa bintang tamu yang gue interview di sini. Betul. Cerita gitu, salah satu goalsnya adalah dia pengen konser tunggal di GBK seperti Raisa gitu ya. Itu semua orang nggak sih? Idolanya. Ya kalau lo apa dong berarti? Itu juga salah satunya sih kayaknya. Okay. Terus goalsnya ya mungkin apa ya? Lebih dikenal banyak orang lagi sih sebagai musisi. Itu pasti kalau sekarang. Terus sama punya album atau EP mungkin. Itu goals. Album tapi udah on the way atau belum? On the way lah. On the way. Doain aja. Tapi berarti sekarang fokusnya tuh single aja dulu. Tes pasarnya seperti apa gitu bertahap. Ya. So far kan kita lihat musik lo kan nuansanya masih di R&B nih. Lo kepikiran untuk kayak mungkin coba untuk genre baru kah? Mungkin collab sama. So far belum ada kolaborasi apa udah sih? Belum ada ya? Belum ada. Jadi 4 single tuh belum ada yang kolaborasi sama sekali ya? Belum. Jadi emang ya mungkin juga kita nanti coba-coba juga. Coba-coba genre reggae ya katanya. Mungkin. Pokoknya dicari aja dulu gimana enaknya dan yang paling orang-orang suka yang mana. Nah, kalau soal featuring mah semoga aja ada. Oke. Ada, tapi kan kayak beberapa tahun lalu deh kalau nggak salah kita ketemu pas Bernadia. Terus juga lo kenal sama banyak musisi gitu ya. Betul. Kayak kalau misalnya bisa sebut nama gitu yang pengen banget diajak kolaborasi sekarang siapa? Siapa ya? Sama Iki nggak mau kolaborasi? Siapa? Tuh Bernadia. Pengen ya? Atau plannya udah ada? Oke, ini bocor berarti ya. Pengennya Bernadia. Ya, banyak kalau Adrian Khalif juga seru. Adrian Khalif, oke. Dia juga R&B kan. Banyak sebetulnya mah. Kalau sama Aiki enggak? Aiki apa ya? Cover aja lah paling. Tapi kapan kepikiran oke ini waktunya kolaborasi sama Aiki? Ketika lagunya muncul yang cocok atau ketika timingnya pas atau apa? Ketika dia nggak sibuk. Itulah paling itu benar. Sudah terjawab. Jadi nunggu waktunya nggak sibuk. Dan tapi dianya mau juga. Tapi pasti nanti akan ada waktunya ya. Amin. Pingin aku kalau cover sama Iki. Aku malah kalau cover sama Iki tuh nggak pernah. Pasti ya kalaupun cover ya sekeluarga gitu. Maksudnya kalau pure berdua nggak pernah. What's next buat lo seorang Rizwan Fadilah? Apa tuh? Setelah ini mau ngapain lagi? Ya ini pulang dari sini mau ke kantor bikin lagu. Lagi semangat bikin lagu katanya hari ini. Lagi harus. Udah dari lama sebetulnya pingin, cuman ya emang karena begadang mulu jadi nggak jadi. Lu sih main game mulu. Gila lu. Bener lah, nyuruh orang jangan begadang. Emang bener karena udah parah banget begadangnya. Begadangnya parah. Minum obat tidur. Baru kali ini nih hidup sehat hari ini. Kemarin kan habis promo sampai jam 9 malam nyampe rumah tidur blek
baru bangun tadi pagi. Seger banget rasanya, benar, langsung fresh. Terakhir sebelum kita main game, abis ini kita main game tapi bukan Valorant ya. Oke, boleh. Main gamenya tebak lagu. Iya kan, tebak lagu ya. Oke. Spill sesuatu di Spill@infipop. Silakan Spill kameranya ke sesuatu. sini. Oke, aku kalau main game ini banyak orang nggak tahu. Sekarang ini hampir setiap hari tidur jam 5. Selalu. Tapi sholat subuh dong. Ya. Iya dong. Sholat Gue subuh. biasanya pokoknya jam 4, kalau nggak jam 4 jam 3 tuh selalu setiap hari. Baru-baru ini makanya lagi benerin tidur. Kalau di handphone itu ada time span-nya kan. Heeh. Itu pakai aplikasi apa berapa gitu. Kalau lo bisa ukur kira-kira lo main game berapa banyak sih dalam 24 jam ya? 24 jam non-stop. Biasanya satu hari ya main satu itu lama. Kayaknya ada deh Jam 10 jam atau 6 jam lebih. kurang-kurangin ya, Ge. Lagi mencoba. Lagi mencoba ya. Jadi plannya adalah mengurangi untuk main game, lebih banyak fokus pada kehidupan yang lebih sehat. Betul. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga, orang masih muda. Iya, orang suka sama game. YOLO bro. Jangan dong, terlalu banyak begadang ini orang-orang. Ada yang pengen lo sampaikan ke fans-fans lo yang sedang menonton? Pokoknya terima kasih, support-supportnya kalian sangat berarti sekali. Pokoknya ditunggu aja dan support selalu saya untuk kedepannya, karena masih ada single-single berikutnya. Surprise berikutnya. Sama siapa? Kapan? Tungguin. Tapi yang sekarang dengerin terus tanpa bicara. Betul, tanpa bicara. Jangan lupa bikin konten di TikTok pakai soundnya. Biar banyak yang dengar. Jan, terima kasih banyak udah Terima mampir kasih ke sini. banyak ya, Kak. Abis ini kita main game. Itu dia obrolan kita di Spill@infipop bersama dengan Rizwan Fadila aka Yeay, Jan. Terima terima kasih. kasih.